Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolres Lebak AKBP Ari Cahya Nugraha meresmikan perumahan bersubsidi di Geria Arkana di Kelurahan Mangunjiwan yang diperuntukkan bagi anggota Polri, pegawai negeri sipil pada Polri, serta masyarakat umum. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Kapolres Lebak AKBP Ari Cahya Nugraha pada Sabtu 10 Januari 2026. Pembangunan Geria Arkana dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT Cahya Gelagah Wangi, perusahaan yang bergerak di bidang properti. Hingga saat ini sebanyak 55 unit rumah bersubsidi telah terjual, rampung tahap pembangunan, dan siap huni. Dalam sambutannya, AKBP Ari Cahya Nugraha menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan perumahan yang telah lama dicanangkan tersebut. Pembangunan perumahan bersubsidi Geria Arkana merupakan wujud implementasi kebijakan Kapolri dalam menyediakan hunian layak bagi anggota Polri, sekaligus bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan personel. Perumahan ini berlokasi di Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak. Dari Humas Polres Demak, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polda Banten menggelar upacara peringatan Hari Jadi Polda Banten ke-22 tahun 2026 yang berlangsung di Aula Serbaguna Polda Banten pada Senin 12 Januari 2026. Upacara peringatan Hari Jadi Polda Banten ke-22 dipimpin langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, serta dihadiri Wakapolda Banten, para pejabat utama Polda Banten, Kapolres jajaran dan seluruh personil Polda Banten. Dalam sambutannya, Kapolda Banten menyampaikan bahwa selama 22 tahun, Polda Banten terus tumbuh dan berkembang, menghadapi berbagai tantangan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kerja keras, dan loyalitas dalam menjaga Kamtipmas serta memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan berintegritas kepada masyarakat Banten. Kapolda Banten juga menekankan pentingnya komitmen moral personil melalui nilai disiplin, keterbukaan, loyalitas, dan keikhlasan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Selain itu, Kapolda Banten memaparkan sejumlah program unggulan yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memperkuat upaya preventif serta preventif. Di akhir kegiatan, Kapolda Banten memberikan penghargaan kepada 2 personil Ditpam Ovit Polda Banten atas keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkoba seberat 5 kg pada tahun 2025 lalu. Peringatan ini menjadi momentum penguatan komitmen Polda Banten dalam mewujudkan situasi keamanan yang aman dan kondusif di wilayah Provinsi Banten. Dari Tim Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, banjir parah yang merendam jalur arteri utama di wilayah Bekasi memaksa ratusan pengendara sepeda motor melintas melalui jalan tol pada Senin pagi. Diskresi kepolisian akhirnya harus dilakukan, mengingat kondisi force majeure di mana masyarakat terjebak banjir dan tetap harus beraktivitas mencari nafkah. Informasi yang dikutip dari akun Instagram Kainduk PJR Cikampek memperlihatkan bahwa ratusan pemotor yang terjebak banjir dikawal ketat melintasi ruas tol Cikampek demi keselamatan bersama. Kepala Induk PJR Cikampek Korlantas Polri AKP Sandi Tita Nugroho menegaskan bahwa diskresi kepolisian ini diambil karena jalan umum tidak dapat dilalui akibat banjir. Pengawalan dilakukan dari gerbang tol Tarumajaya Bekasi hingga keluar di gerbang tol Semper Jakarta Utara. Antrian kendaraan roda 2 sempat mengular di pintu tol sehingga pengawalan dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat petugas. Mayoritas pengendara merupakan pekerja yang terjebak banjir sejak pagi hari. Selama proses pengawalan, arus lalu lintas di jalan tol terpantau tetap terkendali. Polisi juga mengimbau pengguna jalan untuk tetap waspada dan menyesuaikan kecepatan. Kebijakan darurat ini diambil semata-mata demi keselamatan masyarakat di tengah kondisi cuaca ekstrim. Tim Liputan Polri TV.
Di Jawa Tengah, Polres Semarang, Polda Jawa Tengah melakukan pengecekan terhadap 75 unit kendaraan dinas roda 4 dan roda 6 guna memastikan seluruh sarana operasional dalam kondisi siap digunakan untuk mendukung tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, kami polisi baik. Guna memperlancar kinerja dan operasional jajaran Polres Semarang dalam pelayanan masyarakat, hari ini Polres Semarang melaksanakan pengecekan terhadap beberapa kendaraan dinas. Pemeriksaan meliputi kondisi mesin, sistem pengereman, kelistrikan, ban, lampu, serta kelengkapan administrasi kendaraan. Kendaraan yang dicek terdiri dari mobil patroli, kendaraan operasional satuan fungsi, hingga kendaraan pendukung kegiatan kepolisian di lapangan. Kabak Logistik Polres Semarang Kompol Bambang Triatmojo mengatakan bahwa pengecekan rutin ini penting untuk mencegah kendala teknis saat kendaraan digunakan dalam tugas. Selain kendaraan roda 4 dan roda 6, Polres Semarang juga akan melakukan pengecekan kendaraan roda 2 dengan sistem jemput bola ke masing-masing satuan fungsi dan polsek jajaran agar tidak mengganggu pelayanan Babin Kamtibmas di lapangan. Ini kita laksanakan harwat ranmor roda 4 bertujuan untuk mempermudah anggota dalam pelaksanaan tugas. Tentunya kalau kendaraan kita bagus, tidak akan menghambat di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Adapun jumlahnya sebanyak 75, baik Polres maupun Polsek. Kok ini hanya roda 4 dan yang roda 2 kenapa nggak sekalian? Untuk roda 2-nya nanti kita akan laksanakan, kita sistemnya jemput bola. Oke, jadi nanti kita akan pelaksananya itu ke polsek-polsek. Karena ini berkaitan juga dengan anggota, karena roda 2 rata-rata yang memakai itu anggota yang operasionalnya tiap hari, seperti Babin Kamtibmas dan sebagainya. Makanya kita nanti akan jemput bola, supaya mempermudah untuk pelaksanaannya. Kalau roda 2 nanti harus ke Polres, tentunya akan memakan waktu dan juga akan mengganggu kegiatan daripada anggota di lapangan. Pengecekan ini turut melibatkan pihak mekanik profesional guna memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima. Dari Tim Humas Polres Semarang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Bolo-bolo Humas Polres Semarang, kegiatan hari ini merupakan pengecekan kesiapan kendaraan dinas personil. Salam presisi, kami polisi baik. Beralih ke informasi berikutnya, Wakapolri meninjau pembangunan SMA Kemala Taruna Bayangkara di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Sekolah ini merupakan salah satu dari 20 SMA Garuda unggulan yang menjadi bagian dari program strategis Indonesia Emas 2045. SMA Kemala Taruna Bayangkara mengadopsi kurikulum internasional bakalaureat yang dipadukan dengan nilai-nilai Bayangkara. Berikut informasi selengkapnya. Selamat siang pemirsa Polri TV, Anda menyaksikan Presisi Update bersama saya Aisyah Baharsya. Dan pemirsa melaporkan langsung dari Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, di mana tempat saat ini saya berdiri merupakan lokasi dibangunnya SMA Kemala Taruna Bayangkara. Dan pagi hari tadi, tepatnya Senin 12 Januari 2026, telah ditinjau secara langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Di mana pemirsa Wakapolri tadi meninjau bersama dengan Karo Watpers SSDM Polri, yaitu Brigjen Pol Budi, kemudian juga didampingi oleh Wakil Ketua Govko IPKBI yaitu Miftah Nur Sabri dan juga personel dari jajaran Polda Jawa Barat. Dan pemirsa, tadi Wakapolri meninjau secara langsung memastikan bagaimana proses daripada pembangunan SMA Kemala Taruna Bayangkara ini dapat berjalan dengan semestinya sehingga nanti pada pelaksanaan telah siap digunakan oleh para siswa sesuai dengan tujuan awalnya. Di mana perlu kami sampaikan pemirsa bahwa
bahwa SMA Kemala Taruna Bayangkara ini dibangun di atas lahan seluas 12 hektar dan nanti pada pelaksanaan operasionalnya ini akan menerapkan kurikulum internasional Berkulet atau IB bersama dengan mengadopsi nilai-nilai kebayangkaraan. Dan ini merupakan satu dari 20 pemirsa SMA unggulan Garuda yang memang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan selaras dengan apa yang tadi ditegaskan oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo bahwa memang pembangunan SMA Kemala Taruna Bayangkara yang berada di Gunung Sindur Bogor Jawa Barat ini menjadi program strategis nasional dan bagian daripada Polri turut andil dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045 di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dan pemirsa, tadi selain meninjau, Wakapolri juga melaksanakan bakti sosial dan juga kegiatan keagamaan bersama masyarakat sekitar. Di mana tadi Wakapolri diawali dengan sholat zuhur bersama dengan masyarakat. Kemudian Wakapolri menyerahkan secara simbolis berupa perlengkapan ibadah terdiri dari Al-Quran, kemudian juga mukena, sarung kepada perwakilan dari pengurus Masjid Suhanda. Tidak hanya itu pemirsa, Wakapolri juga turut memberikan santunan kepada puluhan anak yatim dan juga bantuan sosial untuk masyarakat sekitar. Tadi diserahkan secara simbolis oleh Wakapolri dan memang tujuannya adalah selain membentuk SDM nantinya melalui pembangunan SMA Kemala Taruna Bayangkara ini, Polri juga turut hadir tentunya untuk meringankan beban masyarakat melalui bantuan sosial yang tadi diberikan. Dan pemirsa, tentunya kegiatan peninjauan Wakapolri pada hari ini menegaskan komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk hadir tidak hanya menjaga ketertiban, keamanan, dan juga kenyamanan masyarakat, namun Polri tentunya juga turut andil dalam mendukung program strategis nasional melalui pembentukan sumber daya manusia yang unggul dengan dibangunnya SMA Kemala Taruna Bayangkara. Demikian pemirsa laporan kami secara langsung dari lokasi dari Bogor, Jawa Barat. Aisyah Barsya, Berandos Linggo, Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.